Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesehatan, dimana kita saat ini lagi berada di atas kuburan, yang mana kuburnya akan tempat persinggahan terakhir kita, saudara-saudara Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita kan, apapun pangkat jabatan kita, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita ganteng, mau kita jelek, mau susah apapun kita, mau sekaya apapun kita, mau kendaraan kita itu banyak, mau rumah kita itu mewah seapapun, hadirin subhanahu wa ta'ala, yakin dan yakinlah bahwasanya kuburan inilah tempat kita akan selama-lamanya. Tempat kubur inilah tempat yang akan selama-lamanya, hadirin. Rasulullah SAW pernah mendatangi daripada sahabat ketika masuknya daripada majelis. Rasulullah SAW mendatangi melihat sahabat, di mana sahabat telah tertawa, terbahak-bahak. Maka ketika Rasulullah SAW datang kepada sahabat, Rasulullah SAW pun katakan, "Wahai sahabatku, wahai sahabat-sahabat sekalian, apa yang telah engkau tertawakan? Ketahuilah bahwasannya tidak ada lepas satu hari pun kubur itu selalu berkata, bahwasannya kubur berkata, aku adalah tempat persendirian, tempat yang sangat gelap, tempat yang penuh dengan belatung-belatung. Ketahuilah ketika kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kubur akan berkata, wahai fulan bin fulan, masuklah engkau yang telah aku tunggu-tunggu. Engkau yang telah aku tunggu, masuklah engkau sekarang. Engkau lihatlah bagaimana perjamuanku terhadapmu." Maka hari Subhanahu wa ta'ala, kubur yang kita lihat daripada mata basor kita 1x2, maka kubur itu akan menyempit sesempit-sempitnya, menghimpit daripada tubuh kita yang kita bangga-banggakan, tubuh kita yang kekar, yang penuh dengan otot. Tak ada apa-apanya ketika masuk ke dalam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita masuk ke dalam kubur, maka kubur pun akan menghimpit kita. Karena kita selama di dunia sombong dengan angkuhnya kita berjalan di atas permukaan bumi, tetapi sedikit pun tidak ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan kita, siapa yang memelihara kita, sedikit pun kita tidak ingat, hadirin. Maka ketika kubur menghimpitnya daripada kubur, sebelum daripada menghimpitnya kubur, maka binatang-binatang pun akan datang kepada kita. Ular sejauh akro, ular yang sangat berbisa, 70 ular, maka akan datang kepada kita. Apabila satu ular saja dilepaskan daripada kuburnya Allah, melihat daripada permukaan bumi ini yang kita pijak, menghembuskan satu bisanya saja, maka seluruh tumbuh-tumbuhan akan hancur. Seluruh tumbuh-tumbuhan tak akan tumbuh lagi sampai hari kiamat. Bagaimana dengan 70 ekor? Yaitulah yang akan menghantam kita hari dan hari. Sampai kita kapan? Sampai kita menunggu hari penghisapan, yaitu hari kiamat. Sampai hari kiamat maka akan selesai dari situ kita penyiksaan. Tetapi apabila sebaliknya kita taat kepada Allah, ingat kepada Allah, susah apapun kita, bagaimanapun susahnya kita di dunia ini, walaupun kita hanya makan nasi tok, walaupun kita menjaga diri kita daripada pandangan-pandangan yang berbuat Allah murka, melihat wanita yang bukan mahram kita, menyiksakan diri kita semata-mata karena Allah. Tetapi yakinlah, ketika kita masuk ke dalam kuburnya Allah, maka kubur akan berkata, wahai fulan, datanglah kemarilah, engkau yang selama ini aku tunggu-tunggu. Lihatlah bagaimana perjamuanku, kata kubur kepada kita. Maka kubur akan seluas mata memandang. Kenikmatan-kenikmatan kubur akan Allah kasihkan kepada kita. Bidadari-bidadari Allah akan Allah nampakkan. Tabir daripada surganya Allah akan Allah bukakan. Semoga kita akan tenang di alam kubur. Maka ulama katakan, orang yang taat kepada Allah menunggu hari kiamat hanya sebentar saja. Seperti sholat 2 rakaat, dia tak terasa rupanya hari kiamat. Untuk perkara itu Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun pangkat jabatan kita, ingatlah tempat terakhir kita adalah kubur. Jangan sombong kita di permukaan bumi ini, ingat kubur. Apapun kendaraan kita itu hanya semata, kendara itulah tempat kendaraan kita. Dan ambulan itulah akan mengantarkan kita. Untuk perkara itu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat bagaimana kubur ini kan. Bertobatlah. Sebelum terlambat, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala cabutkan nyawa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.